Messi ucapkan selamat kepada Rodri dan juga Emi Martinez. Legenda Barcelona yakni Lionel Messi mengucapkan selamat kepada pemenang Ballon d'Or 2024 yakni Rodri plus kompatriotnya yakni Emi Martinez. Selamat kepada semua pemenang dan nominasi dari Ballon d'Or, bukan Messi di akun Instagramnya. Selain itu, Messi juga memberikan pujian untuk Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan tersebut finish di posisi ke-7 Ballon d'Or di tahun ini. France Football jelaskan alasan Vinicius Junior gagal menangkan Ballon d'Or. France Football angkat suara mengenai kegagalan dari Vini Junior memenangi Ballon d'Or 2024. Pemimpin redaksi France Football yakni Vincent Garcia menegaskan, alasan tidak menangnya penyerang asal Brasil itu disebabkan juri terpecah untuk memilih pemain terbaik dari Real Madrid, di mana dari juri ada yang memberikan suara kepada Carvajal dan juga Bellingham yang juga bersinar di musim yang lalu. Presiden La Liga kecam Real Madrid soal Ballon d'Or 2024 dan menyebutnya lebay. Aksi Real Madrid memboikot ajang Ballon d'Or 2024 mendapat kecaman dari Javier Tebas. Presiden La Liga tersebut menilai sikap Los Blancos sangatlah berlebihan. Saya pikir Real Madrid sudah kehilangan mentalitas itu sejak lama. Mereka seharusnya menghadiri acara tersebut dan tidak mempertanyakan sistem dari France Football yang transparan dengan 100 jurnalis yang memberikan suaranya, ujar dari sang presiden. Cole Palmer dijagokan ikut persaingan Ballon d'Or di masa depan. Cole Palmer fenomenal sejak bergabung dengan Chelsea, dan mantan pemain The Blues yakni Gianfranco Zola percaya gelandang muda itu bisa meramaikan persaingan di Ballon d'Or pada masa depan. Baru berusia 22 tahun, Palmer diperkirakan masih akan terus membaik secara performanya. Dan Zola juga melihat setidaknya pemain didikan akademi dari Manchester City itu masih bisa memoles fisik. Palmer tampil fantastis sejak bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 yang lalu. Ia kini menjadi motor serangan dari permainan tim dan dibuktikan dengan catatan 32 gol dan juga 20 assist dalam 56 penampilan. Cristiano Ronaldo gagal penalti, Al Nassr tersingkir. Perjalanan Al Nassr di Kings Cup 2024-2025 harus berakhir pada babak 16 besar. Pada laga ini diwarnai dengan kegagalan Ronaldo menendang penalti hingga Al Nassr akhirnya kalah 0-1 dari Al Tawan. Peluang emas didapatkan Al Nassr di menit ke-90+6, di mana Al Nassr mendapatkan penalti dan seperti biasa Ronaldo maju sebagai eksekutor. Hanya saja eksekusi dari Ronaldo melambung jauh di atas mister gawang dan Ronaldo gagal mencetakkan gol. Al Nassr pun kemudian kalah 0-1 dan langkah mereka terhenti di babak 16 besar. Nottingham Forest sodorkan kontrak baru untuk mesin golnya. Nottingham Forest disebut tengah membuka komunikasi terkait kontrak baru yang bakal mereka berikan kepada mesin gol klubnya yakni Chris Wood. Pemain asal Selandia Baru tersebut baru punya masa bakti hingga akhir musim ini saja. Sejauh ini ia sudah mengepakkan 7 gol dari 9 laga yang telah dimainkannya di ajang Liga Premier Inggris. Dan Forest yang kini terkesan dengan performa dari sang pemain siap memberikan kontrak baru kepada mantan penggawa dari Newcastle United tersebut. Ada kabar yang menyebutkan jika sang pemain akan menekan kontrak selama 2,5 tahun ke depan. Liverpool tanpa Diogo Jota sampai tengah November. Liverpool takkan bisa mengandalkan Diogo Jota setidaknya sampai tengah November mendatang. Manajer si merah Arne Slot mengkonfirmasi hal tersebut. Jota mengalami cedera saat laga melawan Chelsea yang mengalami masalah pada tulang rusuknya dan sudah absen dalam 2 laga terakhir. Absennya Jota menjadi kehilangan besar untuk Liverpool meski mereka masih punya Darwin Núñez. Keduanya beroperasi dan bergerak dengan cara yang berbeda. Ten Hag bermaksud akhiri dominasi City, Liverpool malah dipecat duluan. Erik Ten Hag bermaksud untuk mengakhiri dominasi Man City dan juga Liverpool di tanah Inggris saat menerima tawaran untuk melatih Manchester United pada musim panas yang lalu. Sayangnya capaian buruk MU di musim ini membuat manajemen habis kesabaran yang membuat Erik Ten Hag akhirnya didepang. Ironinya Ten Hag pergi saat Man City sedang memuncaki klasemen di Liga Inggris musim ini, disusul dengan Liverpool yang kini berada di urutan yang kedua walau sudah ditinggalkan oleh Klopp. Keduanya juga belum terkalahkan dalam 3 laga di ajang Liga Champions era lama kini masih berlanjut.
Josep Guardiola prihatin Erik ten Hag dipecat oleh Manchester United. Manajer Manchester City Guardiola ikut memberikan komentarnya terkait pemecatan dari Erik ten Hag dari kursi kepelatihan Manchester United. Guardiola mengaku cukup prihatin dengan pemecatannya tersebut. Kendati demikian, ia sendiri memahami jika hal tersebut merupakan sebuah resiko yang harus siap diterima oleh pelatih sepak bola. Ten Hag meninggalkan Manchester United setelah mempersembahkan 2 trofi, dan Guardiola pun tak lupa mendoakan yang terbaik kepada pelatih asal Belanda tersebut. Arne Slot yakin Ten Hag bakal latih klub besar lagi. Posisi Ten Hag untuk sementara digantikan oleh Ruud van Nistelrooy, yang sebelumnya merupakan asisten dari Erik ten Hag. Dan manajer Liverpool yakni Arne Slot turut simpati kepada Ten Hag yang harus didepak dari setan merah. Slot mengenal Ten Hag karena sama-sama berasal dari Belanda. Slot menilai bahwa Ten Hag adalah sosok manajer yang berkualitas. Maka dari itu kabar dipecahnya Ten Hag sedikit membuatnya merasa kecewa. Dengan kualitas yang dimiliki Ten Hag saat ini, Arne Slot yakin bahwa kompatriotnya itu takkan kesulitan untuk menemukan pekerjaan baru. Saran untuk MU, masih mending Xavi daripada Ruben Amorim. Paul Scholes mempertanyakan keputusan setan merah untuk mengejar pelatih Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim untuk mengisi posisi manajer permanen. Paul Scholes mempertanyakan keputusan Manchester United dalam mengejar pelatih Sporting Lisbon Ruben Amorim untuk mengisi posisi manajer permanen di setan merah. Meski begitu, legenda MU tersebut meragukan bahwa kesuksesan Amorim di Portugal cukup sebagai bekal untuk menangani klub sebesar setan merah. Scholes juga menyayangkan MU telah melewatkan kesempatan untuk bisa mendatangkan Tuchel yang kini baru saja diangkat sebagai manajer timnas Inggris di awal bulan ini. Selain itu, Scholes mengusulkan Xavi, mantan pelatih dari Barcelona, sebagai kandidat yang potensial. Atletico Madrid incar servis 2 gelandang. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis 2 gelandang untuk didatangkan di bursa transfer Januari. Mereka adalah Samu Costa dari Mallorca dan juga Luis Milla dari Getafe untuk bisa menambah kedalaman di lini tengah mereka yang gagal diperkuat di musim panas lalu. Atletico Madrid sedang mengalami kesulitan dalam beberapa pekan terakhir ini dengan hanya menorehkan 2 kemenangan dalam 8 pertandingan. Cristiano Ronaldo, kuda Paul Pogba lanjutkan karirnya di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo dikabarkan tengah berusaha untuk mengajak Paul Pogba untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Menurut jurnalis Massimo Pavan dari Toto Juve, Ronaldo sedang berusaha untuk membujuk Pogba untuk bergabung dengan klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Meskipun keduanya tak sempat bermain bersama selama sewaktu mereka berada di Juventus, namun mereka memiliki koneksi kuat di lapangan yang ingin dihidupkan kembali oleh Ronaldo. Arsenal siap cari pengganti Gabriel Magalhaes. Cedera yang dialami oleh Gabriel Magalhaes dalam pertandingan melawan Liverpool di akhir pekan lalu membuat Arsenal mempertimbangkan untuk mencari bek tengah baru selama bursa transfer musim dingin. Dilansir dari Football Insider, Gabriel mungkin mengalami cedera ligamen lutut, dan jika cedera tersebut terkonfirmasi parah, ini berarti musim Gabriel sebagai bek tengah akan berakhir lebih cepat. Arsenal pun tidak ingin mengambil resiko dan akan bergerak mencari pengganti. Federico Chiesa dilaporkan bakal dilepas Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot menyanggah kabar yang menyebutkan bahwa Federico Chiesa bakal dilepas oleh Liverpool di bulan Januari nanti. Pemain asal Italia tersebut kesulitan mendapatkan jatah bermain secara reguler. Pasalnya kondisinya belum bugar 100% dan sejauh ini ia baru bermain total selama 78 menit saja bagi Liverpool. Apesnya setelah itu ia mengalami cedera kembali. Arne Slot kemudian mengklarifikasi tentang hengkangnya Chiesa bahwa ia masih bersama Liverpool. Slot kemudian mengatakan bahwa Liverpool kini berusaha untuk memulihkan fisik dari sang pemain. Slot mengatakan hal tersebut dilakukan dengan sangat berhati-hati. Gerak cepat, Manchester United amankan jasa Ruben Amorim.
Manchester United berusaha untuk segera memboyong Ruben Amorim ke Old Trafford sebelum pertandingan melawan Chelsea di akhir pekan ini. Dan gerak cepat si merah sudah dimulai sejak kemarin. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester United bisa mengamankan jasa Amorim tanpa membayar klausul pelepasan sepenuhnya senilai 20 juta euro karena terdapat ketentuan dalam kontraknya yang memungkinkan klub lain untuk bisa mendatangkannya senilai 10 juta euro. Manchester United berharap bisa merampungkan pendatangan dari Amorim sesegera mungkin agar ia bisa memimpin tim dalam laga pertandingan melawan Chelsea di akhir pekan ini. Milan dikabarkan tertarik datangkan El Gasing Anthony Dos Santos. Jika Samuel Chukwueze pergi di bursa transfer Januari nanti, AC Milan dikabarkan akan langsung mendatangkan El Gasing Anthony Dos Santos dari Manchester United. Menurut laporan dari Offside, MU tampaknya bersiap untuk melepas sang pemain sayap mereka Anthony yang didatangkan dari Ajax Amsterdam. Perekrutan mantan pemain Ajax tersebut bisa jadi peluang bagus bagi Rossoneri untuk bisa menambah pemain sayap dengan kemampuan individu yang kuat. Jamu Jepang dan Arab Saudi, STY ungkap target Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan juga Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di November mendatang. Dan sang pelatih Sintayong mengungkapkan targetnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tampaknya lebih fokus untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Target yang dicanangkan Sintayong memang cukup realistis. Peluang Indonesia untuk mencuri poin lebih besar saat menjamu Arab Saudi ketimbang saat bertemu dengan Jepang.